PS akan segera Pak Hadi mulai. Silakan anak-anak menghidupkan kameranya. Semua dihidupkan. Ada Ahmad Nur Wahid, Agila Afifah, Humairah, semua dihidupkan kameranya. Putri Lestari, supaya kita mengenal satu dengan yang lainnya. Mas Firza, sudah ada belum ini? Sudah, Pak. Baik anak-anak, kita mulai pelajaran mata pelajaran IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita ulangi lagi ya, kita ulangi lagi. Kamera dihidupkan, mikrofon dihidupkan, sementara mikrofon dihidupkan. Nanti begitu ada instruksi Pak Hadi untuk mematikan, dimatikan. Ya, mikrofonnya dihidupkan semua, kamera dihidupkan semua. Baik, kita mulai ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita perdana ya untuk mata pelajaran IPS. Terlebih dahulu Pak Hadi perkenalkan diri. Nama Bapak Hadi Pranoto, alamat 35 Wonosari, Kecamatan Pekalongan. Pak Hadi di sini mengampu pelajaran mata pelajaran IPS, yaitu ilmu pengetahuan sosial. Boleh di-off-kan kembali untuk mikrofonnya anak-anak? Di-off-kan kembali mikrofonnya. Anak-anak, lanjut ya perkenalannya. Pak Hadi ulangi, Pak Hadi mengampu pelajaran mata pelajaran IPS. IPS itu ilmu pengetahuan sosial. Ya. Rumah Pak Hadi di 35 Wonosari, Kecamatan Pekalongan, atau tepatnya kalau kalian mau ke Damraman, ya wisata di Metro Damraman atau Capit Urang. Siapa yang tahu kira-kira Damraman dan Capit Urang? Tahu semua ya? Nah, di situ ada pertigaan besar, belok ke arah kiri, ya. Setelah belok ke arah kiri ada SD 5 meter utara, ada SD 5 meter utara. Nah, Bapak rumahnya di depannya, ada rumah model lama, ya, yang rumahnya besar tapi modelnya lama. Nah, di situ rumah Pak Hadi. Mas Firza mana ini ya? Kalau Mas Firza rumahnya tepat di sebelahnya Pak Hadi ya, bersebelahan. Pak Hadi baru mempunyai istri 1, ya, anak 3. Nah itu ya perkenalan dari Pak Hadi. Mungkin untuk anak-anak nanti kalau kita sudah tatap muka, nah ini Mas Firza sudah kelihatan ini ya. Di warung ini kayaknya Mas Firza ya, Pak Hadi sering ke warungnya Mas Firza ya. Mas Firza ini rumahnya di sebelahnya Pak Hadi pas. Itu ya anak-anak sekilas perkenalan kita. Untuk perkenalan anak-anak sekalian, nanti kalau kita sudah dibolehkan tatap muka, kita akan langsung ya anak-anak maju satu-satu memperkenalkan diri, di mana rumahnya, SD-nya dari mana dulu, ya, terus hobinya apa. Nah nanti kalau sudah diperbolehkan kita untuk luring atau tatap muka. Baik anak-anak, kita memasuki ke materi. Anak-anak boleh melihat slide. Nah ini ada, kita memasuki bab 1 pada semester ini, yaitu manusia, tempat, dan lingkungan.
Tujuan pembelajaran hari ini anak-anak yaitu agar kalian dapat menjelaskan, anak-anak dapat menjelaskan konsep ruang, interaksi antar ruang, dan faktor-faktor pendorongnya. Sebentar ya anak-anak, ada terjadi trouble. Ini, bentar. Udah ya, belum muncul. Enggak apa-apa. Ya, sudah kelihatan ya anak-anak slide-nya, Bapak ulangi pada pagi hari ini. Ya, untuk bab 1 di semester ini kita akan membahas tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa atau anak-anak dapat menjelaskan konsep ruang, interaksi antar ruang, dan faktor-faktor pendorongnya. Silakan anak-anak hidupkan mikrofonnya semua. Silakan anak-anak menghidupkan mikrofonnya semua. Sudah dihidupkan? Sudah ya? Perhatikan gambar anak-anak. Perhatikan gambar. Gambar yang pertama yang Pak Adi tunjuk ini pakai panah, ini gambar apa kira-kira ini? Gambar rumah. Gambar rumah, betul ya, gambar rumah. Siapa tadi yang menjawab ya? Yang menjawab siapa, Mas? Siapa ini? Oh iya. Gambar rumah, di rumah ini isinya apa saja anak-anak? Isi rumah ini? Isinya ada kursi. Ada apa lagi? Ada apa? Ada kursi, ada kita ya, ada ayah, ada ibu, ada Abi, ada Umi, ada siapa lagi? Ada kakak, ada adik, ada hewan peliharaan mungkin, ya, di belakang rumah ada ayam, dan mungkin ada juga hewan yang tidak dipelihara, tapi ada di situ. Apa kira-kira anak-anak? Di rumahmu ada hewan yang tidak dipelihara, tapi ikut hidup di rumahmu, ikut tinggal di rumahmu. Kira-kira apa anak-anak itu? Tikus ya, tikus, cicak, ya, kecoa dan lain-lain. Nah, ini gambar rumah yang isinya beraneka ragam ya. Ada kita, ya, ada ayah ibu kita, ada nenek kita, ada tikus, ada peliharaan kita, kucing dan lain-lain. Sekarang kita ke gambar yang nomor 2 anak-anak. Nah, gambar nomor 2 ini ada apa saja? Ini namanya apa ini? Namanya pasar. Maaf ya, namanya pasar. Nah, pasar nih, di sini ada apa saja anak-anak di sini pasar? Ada, iya, ada penjual dan pembeli ya. Terus itu ada sayur-sayuran, ada kacang ya anak-anak. Ada apa lagi tuh? Ada kobis. Kobis apa anak-anak? Wortel. Apa kobis? Kobis itu kol ya. Ada wortel, ada tomat, cabai dan lain-lain. Nah, ini namanya pasar. Pasar ini ya dikondisikan oleh pemerintah setempat ya, membutuhkan suatu tempat pasar tersebut untuk dijadikan transaksi antara penjual dan pembeli. Terus lihat gambar yang di bawah anak-anak, itu gambar apa kalau tahu? Gurun pasir, bener ya, gurun pasir. Kalau di tempat kita nggak ada ya gurun pasir. Adanya gurun pasir itu di Arab sana ya. Nah, ini ada
unta ya, unta sama pemiliknya ini lagi ditarik ya, mungkin mau kembali ke rumahnya ya. Gurun pasirnya sangat luas, tapi gurun pasir ini tertentu adanya, di Indonesia tidak ada, di negara tetangga kita Malaysia tidak ada. Adanya gurun pasir ini di daerah Arab ya, artinya gurun pasir ini adanya di daerah tertentu. Kita ke gambar sebelah anak-anak. Perpustakaan. Nah, Perpustakaan. Ya, ini perpustakaan, ada lemari, ada apa lagi anak-anak perpustakaan? Buku. Kalau perpustakaan itu untuk apa ya anak-anak ya? Baca. Untuk membaca, untuk belajar. Pernah ke perpustakaan Metro? Siapa yang pernah? Pernah semua ya? Nah, bagaimana kalau di perpustakaan Metro itu kondisinya? Kondisinya bagaimana anak-anak kalau di perpustakaan Metro? Bukunya tersusun dengan rapi, ada ruang VIP, AC ya, dan lain-lain. Artinya perpustakaan ini memang dikondisikan untuk khusus membaca. Jadi anak-anak, semua gambar ini, baik rumah beserta isinya, maupun pasar beserta isinya, maupun perpustakaan, maupun padang pasir, itu memerlukan suatu ruang. Paham ya? Jadi, anak-anak, gambar tadi itu memerlukan suatu ruang. Artinya, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Seperti rumah, itu ada makhluk hidupnya untuk tinggal. Siapa? Ya kita. Ya ayah ibu kita, nenek kita, peliharaan kita, kucing, ayam, ada cicak dan lain-lain. Jadi semuanya butuh ruang untuk tempat tinggal ya. Makhluk hidup semuanya butuh ruang untuk tempat tinggal. Siapa makhluk hidup itu? Ya manusia, hewan, tumbuhan. Manusia butuh rumah untuk tempat tinggal, butuh ruang untuk tempat tinggal. Manusia butuh ruang untuk mencari nafkah. Gimana ruangannya? Kalau Pak Adi sekarang lagi di dalam kelas, ini kebetulan Pak Adi di kelas 8 ya, tapi muridnya nggak ada, muridnya ya anak-anak kalian di rumah. Hewan juga butuh tempat tinggal, butuh ruang untuk tempat tinggal. Sapi ruangnya di mana? Di kandang sapi. Nah, tumbuh-tumbuhan butuh ruang. Ruangnya di mana tumbuh-tumbuhan? Di luar. Ya, ditanam di tanah, terus nanti ruangnya itu harus terkena sinar matahari. Sinar matahari itu gunanya untuk fotosintesis, untuk memasak sehingga dia bisa tumbuh berkembang. Nanti itu menghasilkan buah dan lain-lain. Sampai di sini anak-anak ada yang kurang paham? Silakan ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan apa tidak anak-anak? Tidak, Pak. Tentang ruang ini. Ya? Tidak. Ya, sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjut ke gambar berikutnya. Nah, amati gambar ini anak-anak ya. Yang pertama ini apa gambarnya ini? Orangnya lagi apa ini? Angkat tangan. Angkat tangan. Kira-kira angkat tangannya apa? Angkat tangan kan bisa menunjuk, bisa dada-dada, bisa apa ya? Ini yang namanya Pak tidak paham. Itulah siapa kira-kira itu?
Liburan. Liburan ya. Jalan-jalan. Lagi ngangkat begini, kira-kira orangnya lagi ngapain? Lagi menghirup udara. Betul, lagi menghirup udara segar, ya. Dia menikmati pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu udara, ya, udara yang kita hirup berbentuk oksigen untuk kita hidup. Ya, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhingga, tidak bisa digantikan dengan apapun, ya. Kalau tidak ada udara, tentunya kita tidak bisa bernapas. Kalau tidak bisa bernapas, berarti kita akan mati, ya. Nah, ini anak-anak gambar apa orang sedang menghirup udara segar. Di sini banyak udara. Di rumahmu ada udara nggak ini anak-anak? Ada. Ada. Nah, kalau tidak ada ya nggak bisa bernapas, ya. Jantungnya akan berhenti. Di kelas ini Pak Adi, di kelas 8 juga ada udara, ya. Ada udara di kelas 8 ini. Terus kita lanjut anak-anak ke gambar berikutnya. Nah, ini gambar apa? Laut. Gambar laut, ya. Gambar laut yang sangat luas, ya. Gambar laut yang sangat luas. Di situ ada kapal apa itu? Kapal tanker kayaknya, ya. Kapal tanker itu dia mengisi apa? Membawa bahan bakar biasanya, ya. Membawa bahan bakar untuk didistribusikan ke tempatnya, ya, yang membutuhkan. Ini laut yang sangat luas. Laut kalau luas sekali namanya samudra, ya. Terus anak-anak ini gambar apa ini yang Pak Adi tunjuk ini? Bumi. Kalau yang ada warnanya ini apa namanya? Yang di atasnya bumi ini berlapis-lapis. Namanya apa, anak-anak? Namanya namanya atmosfer, ya. Atmosfer itu suatu lapisan udara yang melindungi bumi, ya. Nah, atmosfer itu terbagi menjadi 5. Ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan exosfer. Nah, ini akan kita bahas lain kali, ya anak-anak. Cuman tadi nyuplik aja, ya. Lapisan pertama atmosfer itu ada troposfer. Troposfer ini di sini ketinggiannya dari bumi sini sampai di sini ketinggiannya kurang lebih 12 km. Sekarang anak-anak melihat ke atas semua. Tadi nggak bisa melihat gambar anak-anak ini. Sekarang anak-anak melihat ke atas. Coba di rumah, kalau di dekat jendela melihat ke atas. Apa yang dilihat? Awan. Langit. Awan. Nah, itu batas troposfer, ya. Kalau anak-anak sekarang dekat jendela menengok ke atas, ada awan. Kebetulan hari ini cerah, ya. Alhamdulillah, kalau cerah nanti bajunya bisa kering, ya kan? Berhari-hari kita mendung terus. Nah, kita melihat ke atas itu ada awan yang cerah. Nah, itu batas dari troposfer. Nah, di troposfer ini anak-anak, ini ada fenomena. Fenomenanya apa? Ada fenomena hujan, angin kencang, panas. Nah, itu terjadi di lapisan troposfer ini. Nah, ini Pak Adi hanya nyuplik, ya, ini untuk materi berikutnya. Jadi kalau anak-anak melihat awan, itu batas troposfer, fenomenanya ada hujan yang setiap hari kita lihat, ada air, ada apa lagi, panas, ada mendung. Nah, ini di troposfer ini. Untuk yang lainnya kita bahas selanjutnya nanti, ya, di pekan depan. Terus ini anak-anak, ini gambar apa ini? Yang Pak ditunjuk ini? Gunung. Ini apa ini? Pemandangan. Laut. Laut. Nah, jadi namanya apa ini anak-anak?
Iya, namanya semua apa? Coba sekarang anak-anak pegang hidungnya. Hidung. Pegang hidung, sudah pegang hidung? Sudah? Sudah pegang hidung semua? Sekarang pegang mata. Mana matanya? Nah, sekarang pegang mulut. Ada hidung, ada mata, ada mulut, ada telinga. Keseluruhan namanya ini apa anak-anak? Halo? Muka, ya betul ya. Ada hidung, ada mata, ada mulut, ada telinga. Namanya muka. Muka ya, muka kita. Ya, muka anak-anak semua yang hari ini semangat ya, cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Nah ini anak-anak ada gunung, ada lautan, ada sungai, ada danau, ada apa lagi ya, banyak ya ini. Nah ini namanya apa jadinya anak-anak? Muka bumi. Permukaan bumi atau muka bumi. Betul sekali. Siapa tadi yang jawab ya? Oh iya, pintar ya. Nah jadi anak-anak setelah kita amati gambar ini semua, artinya apa anak-anak? Semua seperti udara, perairan, lapisan atmosfer, dan muka bumi ini membutuhkan ruang. Membutuhkan ruang ya. Jadi ruang juga mencakup lebih luas seperti di gambar tadi, ada udara, lapisan atmosfer, ada perairan. Perairan itu banyak ya anak-anak. Ada laut, ada sungai, ada danau, air, udara, ya, ada air tawar dan lain-lain. Terus ada permukaan bumi. Jadi ruang tidak hanya mencakup rumah, pasar, perpustakaan, terus apalagi umpamanya masjid, ya. Ruang juga mencakup lebih luas. Atmosfer, perairan dan permukaan bumi. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Udah jelas ya? Jelas apa belas? Jelas ya? Jelas. Kalau jelas kita lanjutkan lagi ya. Nah ini anak-anak, tadi di awal ya materi kita yaitu ruang dan interaksi antar ruang. Ya, ruang sudah jelas ya tadi ya. Ada rumah, ada masjid, ada perpustakaan yang lebih luas lagi, ada udara, ada atmosfer dan lain-lain. Nah ini sekarang kita memasuki ke interaksi antar ruang. Kalau tadi ruang, sekarang interaksi antar ruang. Interaksi itu apa sih anak-anak? Ada yang tahu artinya interaksi? Interaksi ada yang tahu anak-anak artinya? Interaksi itu ya suatu proses timbal balik yang mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Seperti kita ini anak-anak kita melakukan interaksi namanya. Tapi interaksinya ini kita tidak langsung ya. Kita menggunakan alat media sosial namanya gimmick ya. Kita melakukan interaksi tidak langsung. Kalau langsung apa? Ya ketemu besok di kelas tatap muka. Nah, interaksi ini bentuknya individu dengan kelompok. Individunya Pak Hadi, kelompoknya anak-anak. Itu arti interaksi sendiri. Sekarang kalau interaksi antar ruang apa? Interaksi antar ruang itu ya seperti ini, dapat kita lihat ya. Gambar di sini, ini orang lagi berjalan. Menuju ke mana ini? Menuju ke kantornya. Ya.
Sebentar ya anak-anak. Pak diulangi ya. Contoh interaksi antar ruang seperti ini ya. Jadi ini sedang berjalan, orang-orang ini menuju ke kantornya. Ada yang berjalan, ya ini terburu-buru, takut terlambat. Ada yang naik motor. Nah ini namanya interaksi antar ruang, yaitu perpindahan dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya, dari rumah pergi ke kantornya. Ada yang naik sepeda, motor, mobil, dan lain-lain. Terus ini yang anak-anak gambar yang di bawah ini, ya gambar yang di bawah ini yaitu interaksi namanya distribusi anak-anak, yaitu memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Barang ini dari mana? Dari pabrik ya, dari pabrik dipindahkan ke mobil untuk didistribusikan ke tempat yang membutuhkan. Umpamanya ini isinya berupa sembako ya, didistribusikan ke warung-warung ya, ke toko-toko dan lain-lain. Terus ini ada gambar interaksi antar ruang, yaitu tentang komunikasi ya. Interaksi antar ruang tentang komunikasi. Ini kita sekarang ini kalau beritanya sangat cepat itu lewat apa anak-anak? Lewat Google ya, lewat laptop, lewat HP yang bisa diakses lewat Google ya. Informasi sangat cepat di sini. Nah, ini namanya interaksi antar ruang berupa komunikasi. Nah, kalau di rumah itu ada TV. TV itu memberitakan berita ya, berita tentang hari ini ya, depan besok ada apa, minggu depan acaranya apa. Nah, itu juga terjadi interaksi antar ruang berupa komunikasi. Nah, ini anak-anak, jadi pengertian interaksi antar ruang, suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi juga permasalahannya dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang di sekitarnya. Baik anak-anak, ada pertanyaan sampai di sini? Tentang ruang dan interaksi antar ruang sudah paham ya? Sudah. Kalau sudah paham, sekarang anak-anak coba lihat ini ya. Nah, ini ada tugas nanti ya sebelum Pak Adi tutup. Tugasnya apa? Membuat clipping gambar contoh ruang dan interaksi antar ruang. Coba ditulis anak-anak di buku kalian. Ditulis dulu tugasnya. Ya. Tugasnya buatlah clipping gambar contoh ruang dan interaksi antar ruang. Sudah ditulis? Belum. Ditulis dulu ya. Sudah ya anak-anak? Nah caranya begini anak-anak. Anak-anak boleh mendownload dari Google kira-kira contoh ruang dan interaksi antar ruang itu selain digambar slide Pak Adi tadi minimal 5 ya, lalu printnya tadi, hasil print out tadi dipoto ya, dipoto nanti bisa dikirim di WA Pak Hadi langsung di Japri atau dikirim di Classroom. Nanti Pak Hadi beri password untuk Classroom IPS. Jadi ada dua alternatif untuk mengumpulnya, yaitu pertama itu di WA Pak Hadi di Japri, alternatif yang pertama tugasnya. Terus yang kedua itu di Classroom. Jadi anak-anak nanti mengunduh aplikasi Classroom ya, nanti Pak Hadi kasih passwordnya, anak-anak masuk di situ ya. Tapi kalau HP-nya
RAM-nya atau internetnya tidak mampu untuk mengunduh Classroom, ya cukup nanti Pak Adi dikirimi lewat Jabri saja. Terus anak-anak hasil print-printan tadi, print out tadi diberi diletakkan di Mapsenel, ditulisi tugas 1, hari ini tanggal berapa tugasnya, bulan apa, ya dimasukkan di situ. Tugas 1 IPS, ya di Mapsenel. Suatu saat nanti tugas-tugas tersebut mau Pak Adi ambil, ya. Jadi tugas-tugas itu nanti suatu saat Pak Adi ambil, ya, untuk bukti fisik. Selain kalian sudah ngirim berupa foto di WA Jabri maupun di Classroom, juga bukti fisiknya Pak Adi ambil langsung berupa kertasnya. Paham ya anak-anak? Paham. Paham. Sebentar ya. Baik anak-anak, kalau sudah paham, sebelum Pak Adi tutup, ada pertanyaan dari tugas tadi? Sudah paham ya? Kansa sudah paham ya? Sudah. Wah, ini baru ada yang bergabung ini ya. Jadi anak-anak yang baru bergabung, nanti bisa lihat video ini di nanti Pak dikirimkan ya. Video pembelajaran kita ini Pak dikirimkan di kelas 7 insya Allah ya. Yang baru bergabung bisa lihat di situ tugasnya apa saja, ya. Nanti bisa kalian lihat di video tersebut. Ada pertanyaan nggak ini sebelum Pak ditutup? Tidak. Paham ya? Nanti kalau ya belum atau malu-malu untuk bertanya di Meet ini, bisa Jabri Pak Hadi. Ya, kalau belum paham, ini mau tanya malu-malu, nanti bisa Jabri Pak Hadi. Baik anak-anak, materi IPS pada hari ini cukup di sini ya. Terima kasih banyak telah bergabung untuk pembelajaran IPS yang perdana ini. Pak Hadi ucapkan sekali lagi terima kasih. Pak Hadi akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan anak-anak boleh meninggalkan di Meet IPS ini. Terima kasih.